Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Meizura ada? Rasya ada? Alhamdulillah. Baiklah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangan teori atom, di mana kita sudah membahas tentang teori mekanika kuantum dan konfigurasi elektron. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang sistem periodik unsur. Ya. Bapak ada gambar seperti ini. Ada yang tahu gambaran ini apa? Tidak. Ya. Ini namanya tabel periodik unsur. Di sini ada banyak unsur-unsur yang kelimpahannya ada di alam semesta ini. Ya. Jadi untuk membahas tentang sistem periodik unsur ini, kita akan menampilkan slide tentang tabel periodik unsur. Silakan kalian cermati tabel periodik unsur ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Aditya. Saya Aditya dari kelompok 1 ingin bertanya. Dari tampilan tabel periodik ini, mengapa urutannya dimulai dari hidrogen dengan nomor atom 1? Kenapa enggak unsur lain, misalkan magnesium dengan nomor atom 12? Ya, kenapa harus dimulai dari hidrogen dengan nomor atom 1? Kenapa tidak unsur lain? Ya, mengapa harus hidrogen? Ada yang punya solusi tentang masalah ini? Saya, Pak, Ya, coba. dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Bapak akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok 1 diketuai oleh Aditya. Kelompok 2 diketuai oleh Gading. Kelompok 3 diketuai oleh Faisal. Di situ sudah ada tahapan-tahapan proses pembelajaran kita. Ya. Jadi tugas kelompok 1 menggali informasi tentang teori dari Antoine Lavoisier dan Johann Wolfgang Dorbrenner. Kelompok 2 menggali informasi tentang ilmuwan Johann Newlands dan Dmitri Ivanovich Mendeleev. Apa teori mereka tentang pengelompokan unsur? Sedangkan kelompok 3 menggali informasi pengelompokan unsur berdasarkan Henry Woolley. Ya. Sebelum kita ke pencarian referensi itu, kita akan melihat tampilan video mengenai sistem periodik unsur. Mari kita saksikan bersama-sama. Baiklah, itulah sepintas tentang unsur-unsur yang kelimpahannya berada di alam. Ya, silakan kalian diskusi kelompok, menggali informasi, mencari informasi, baik itu lewat smartphone kalian maupun dari buku teks kalian untuk mencari bagaimana unsur itu dikelompokkan. Silakan bekerja sekarang. Ya, Pak. Baiklah, kita akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 dimulai.
menerbitkan suatu daftar unsur-unsur. Lavoisier membagi unsur-unsur dalam unsur logam dan unsur non-logam. Pada waktu itu, baru dikenal kurang lebih 33 unsur. Pengelompokan ini merupakan metode paling sederhana untuk dilakukan. Pengelompokan ini masih sangat sederhana dikarenakan unsur-unsur logam sendiri masih banyak perbedaan. Dan pengelompokan unsur menurut Johann Wolfgang Dobreiner. Dobreiner adalah orang pertama yang menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur, sehingga disebut triade. Di dalam triade unsur mempunyai sifat-sifat yang berada di antara unsur pertama dan ketiga. Unsur ketiga memiliki massa atom sama dengan massa rata-rata unsur pertama dan ketiga. Jenis-jenis triade yaitu triade litium, natrium, dan kalium, triade kalsium, santrium, barium, triade klor, brom, dan lodium. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Nisa. Perkenalkan, nama saya Nisa bin Francisca Yunus, saya dari kelompok 2. Izin bertanya, apa perbedaan logam dan non-logam? Baik, kelompok 1 mengetahui bahwa perbedaan logam dan non-logam. Logam itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Pada non-logam, ada yang berupa zat padat, cair, atau gas pada suhu kamar. Pada logam juga mengkilat jika digosok, sedangkan pada non-logam tidak mengkilat jika digosok, kecuali pada intan atau karbon. Pada logam merupakan konduktor, sedangkan pada non-logam itu bukan konduktor yang baik. Selanjutnya, pada logam dapat ditempa atau direnggangkan, sedangkan pada non-logam umumnya mudah rapuh, terutama yang berwujud padat. Dan logam termasuk penghantar panas yang baik, sedangkan non-logam itu bukan penghantar yang baik. Bagaimana Nisa? Apakah cukup jelas? Cukup jelas, terima kasih. Baiklah, jika sudah jelas, sekian dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk evaluasi hari ini, silakan buka smartphone kalian. Bapak sudah ngirim link Google Form-nya. Soalnya ada 5 soal. Silakan kerjakan dalam durasi 30 menit. Silakan kerjakan. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak ingin mendengarkan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan menyimpulkan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan. Menurut hasil kesimpulan dari kelompok kami mengenai penggolongan unsur menurut Anton ini merupakan metode paling sederhana dilakukan karena antara unsur-unsur logam sendiri masih banyak perbedaan. Kelebihannya yang pertama, penyusunan unsur-unsur berdasarkan sifat yang lebih mendasar yaitu nomor atom. Yang kedua, ada perubahan sifat unsur sehubungan dengan naiknya nomor atom. Yang ketiga, unsur-unsur logam dan non-logam diletakkan terpisah di antara unsur-unsur metaloid. Dan yang keempat, penyusunan unsur-unsurnya mudah diingat. Sedangkan kelemahannya yang pertama, letak hidrogen dengan konfigurasi 1s1 seharusnya sifatnya sama dengan logam alkali. Yang kedua, letak helium berdasarkan sifatnya yang minor. Helium termasuk gas mulia yang seharusnya memiliki konfigurasi S2 terletak pada golongan alkali tanah. Yang ketiga, letak lantanida dan aktinida menjadi satu dalam tabel. Oke, berarti kelompok 1 menyimpulkan dengan cara membandingkan kelemahan dan kekurangan dari ilmuwan kimia yang bernama apa ini nama? Anton Lavoisier, kelemahan dan kekurangannya yang diperbarui oleh ilmu kimia Johann Wolfgang Dobreiner. Ya. Sekarang silakan kelompok 2 menyimpulkan hasil
hasil diskusinya. Kesimpulan diskusi dari kelompok 2 hari ini adalah penggolongan unsur menurut John Newlands memiliki kelebihan, yaitu penggolongannya sudah mulai mengerucut dan rinci. Sedangkan kelemahannya adalah masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur, dan penggolongan ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar. Pengelompokan unsur menurut Dmitri Mendeleev memiliki kelebihan, yaitu sistem periodik Mendeleev menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan dan meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa unsur yang ditemukan ternyata cocok dengan prediksi Mendeleev. Sedangkan kelemahannya adalah masih terdapat unsur yang masanya lebih besar letaknya di depan unsur yang masanya lebih kecil. Adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan. Misalnya Cu dan Ag ditempatkan dengan unsur Li, Na, K, Rb, dan Cs. Adanya penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 juga membandingkan dari ilmuwan John Newlands, kelemahan dan kelebihannya, sehingga diperbarui oleh ilmuwan kimia selanjutnya Dmitri Mendeleev, ya. Untuk kelompok 3, kelompok terakhir, silakan menyimpulkan hasil diskusi kelompok kalian. Menurut kelompok 3, sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara periodik. Kelebihannya digunakan sampai saat ini, penggolongan sudah lebih khusus dan jelas. Baiklah, kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 3. Kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.